Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessie Marisa Belegur, Prodi D3 Farmasi, Kemenkes Poltekkes Kupang, tingkat 1A. Saya membuat video ini untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Apa itu bernapas? Bernapas atau respirasi adalah proses pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 dan uap air untuk menghasilkan energi. Proses pernapasan meliputi dua tahap. Yang pertama, proses inspirasi. Pada proses ini terjadi pengisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Yang kedua, proses ekspirasi. Pada proses ini terjadi ketika kita menghembuskan udara. Pada proses ini terjadi proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air dari paru-paru keluar tubuh. Sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan merupakan jaringan organ yang membantu kamu bernapas. Organ-organ ini bekerja sama untuk memindahkan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan gas buangan seperti karbon dioksida. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai organ-organ yang berperan sebagai jalur pernapasan pada manusia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Di rongga hidung terdapat bulu halus yang berfungsi menyaring debu dan kotoran. Terkadang, manusia juga bernapas melalui mulut di saat kamu membutuhkan udara yang lebih banyak atau saat hidung sedang tersumbat karena pilek atau flu. Udara dari rongga hidung kemudian masuk melalui faring. Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring. Kemudian udara menuju laring. Laring berfungsi sebagai penghubung faring dengan trakea dan juga berfungsi dalam pembentukan suara. Selanjutnya ke batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Trakea berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru. Dinding trakea dilapisi dengan silia dan lendir untuk menangkap debu dan kotoran. Trakea mempunyai dua cabang yang disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memiliki percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Udara dari bronkiolus kemudian masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus. Alveolus adalah kantong udara kecil. Di dalam alveolus, oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara untuk dihembuskan keluar. Dan yang terakhir adalah diafragma. Diafragma adalah otot besar yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Ketika diafragma berkontraksi, volume rongga dada meningkat, menyebabkan udara masuk ke paru-paru atau disebut inhalasi. Ketika diafragma relaksasi, udara didorong keluar dari paru-paru atau disebut eksalasi. Berikut adalah salah satu contoh penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan manusia. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.